Oke guys, kita ada di dalam cabin 218i. Kita mau share sedikit ya bersama Tazar ini. Unit dari Astra tahun 2025. Jadi mobil ini dibilang mobil yang entry bawahnya unit BMW ya 218. Ini 3 silinder ya. Jadi kalau kita lihat dari tampilan awal, mobil ini cakep karena frameless ya. Yang kedua, kalau kita lihat cabinnya ini, kalau dibanding seri 3 kakaknya, ya memang lebih besar seri 3. Tapi di seri 2 ini banyak fitur yang futuristik. Contohnya yang pertama, layarnya gede ya tadi ya. Jadi layarnya gede, nyambung dari speedometer sampai head unit, sampai layar head unit ini nyambung. Dan yang oke adalah ketika kita pakai Google Map, dari Google Map ini bisa dibagi dua antara yang di head unit dan terlihat di speedometer, jadi memudahkan pengemudi. Dan meskipun frameless, cukup kedap ya, cukup kedap ya, cukup nyaman. Jadi kalau dibanding seri 3 memang lebih nyaman seri 3. Cuman kekedapannya ini cukup oke. Tante pernah pakai punya kakak sepupu i3 kan? i3 ya. Ya sama i3 di sini fiturnya juga nggak kalah ya Tante ya. Bisa lah diadu. Dan semua terintegrasi dalam satu layar di head unit di tengah sini. Jadi mau itu buka map, mau itu buka Spotify, mau buka WhatsApp, mau buka apapun itu bisa di sini dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi bisa langsung connect. Kita kalau mau lakukan charging handphone, di sini ada charging yang langsung pakai wireless. Jadi handphone tinggal taruh. Terus kalau untuk handlingnya gimana Tan? Cukup responsif ya. Cukup responsif ya. Memang kalau pengalaman saya dengan dibanding seri 3 atau seri 5 atau seri X1 yang lama, itu mereka masih pakai penggerak roda belakang Dan. Kalau ini penggerak roda depan. Ini depan Dan. Ini depan. Tapi feel naik BMW-nya masih dapat kan Dan? Masih. Iya, makanya. Karena orang bermindset kalau kita beli BMW kan penggerak belakang. Ya, ini sudah penggerak roda depan. Karena mengejar efisiensi mungkin BMW ya. Tapi handlingnya masih oke. Nikungnya masih nikung ala-ala mobil Eropa. Nikung kayak nikung naik seri 3 lah. Masih bisa diadu. Kemarin beberapa kali kita sempat jadi bimmer cap ya kan ya. Saya sempat beberapa kali di depan untuk bermanuver, untuk tarikannya luar biasa enak kok. Safety-nya ini dia bisa kontrol nih jarak mobil ya di depan. Jadi karena kalau pemakaian daily ya dia bisa ngerem sendiri ya. Tapi kalau kemarin kita touring harus kami matikan karena sebagai intercept atau sebagai road captain di depan kita harus ada bahasa Belandanya ngincang ya. Ngincang sedikit gitu ya. Kalau fiturnya dia nyalakan dia akan brake otomatis gitu. Karena ini 3 silinder. Jadi kalau untuk touring gini, kalau untuk chasing ngejar atau untuk mendahului di dua arah gini, jalan 2 arah gini, kami dari kemarin menggunakan mode sport. Kenapa kita menggunakan mode sport? Karena musuh-musuh kita di belakang, bukan musuh ya, teman-teman kita di belakang itu ada yang naik i3, mobil elektriknya BMW, responsifnya kan luar biasa ya kan. Yang kedua ada E46 Coupe 3000 cc, ada F30 juga. Amazing. Ya, jadi kita ini silinder paling sedikit di sini kan. Oh gitu. Iya, kita ini dengan 3 silinder, cc paling kecil di sini. Tapi nggak kalah kanan. Iya, makanya jadi rekomen terutama untuk keluarga baru ya Tan ya. Yes. Bagasi juga cukup kan. Bagasi ya, tadi ada 4 koper bisa Tan. Itu gold bag masih bisa masuk. Enak kok. Ini bahannya soft touch semua. Oh, dan suasana kabinnya. Jadi begitu kita ganti ke sport mode, ini kan sekarang biru, meskipun bisa diganti warna ungu, hijau, putih, tapi begitu diganti ke sport mode atau mode performance, semuanya ganti merah, gitu. Terus karena saya di rumah pakainya E30 dan E46, kalau nyakin lampu masih dipencet kan? Kalau ini cuman swipe, ya di swipe atau disentuh aja, gitu, kayak touchscreen gitu. Untuk unit 2025 ini cukup worth to buy. Kalau nyari city car, bahkan ini kita pakai keliling Jawa Tengah dengan rute yang gila ya Tan ya, naik turun bumpy
berliku. Nggak ada masalah mobil ini, nggak ada masalah. Dan apalagi buat dalam kota, wah worth to buy banget. In 400 meters, turn right. Segera test drive ke Astra BMW Semarang untuk teman-teman di Jawa Tengah.